Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BEM-FAI Podcast. Kalau boleh tahu nih, kakak berdua di BEM-FAI UHAMKA nih kedudukannya sebagai apa nih? Kedudukan. Iya, kabit. Kabit bidang? Bidang 1, kepala bidang 1. Wah, mantap. Kalau kakak kamu Gi? Agak malu kakak. Sekretaris bidang 1. Sekretarisnya. Partneran. Iya. Baik. Partner in education. Kalau boleh tahu nih, kakak, aku banyak mau taunya nih tentang kalian. Tanya. Kakak tuh dari prodi mana sih, Kak? Saya dari prodi PS. Kak. PS. Kalau kakak? PBA. Selama di Orkat ini nih, ada pengalaman pribadi sendiri gak di Hima? Ada sih dulu di Hima. Apa tuh Ya, pengalaman sama sebagai kabit 1 juga. Pengalamannya juga ya alhamdulillah sama-sama dari kabit 1 waktu di Hima. Itu aja sih. Lebih tahu lah porsi bidang satunya karena kan pengalamannya udah ada tuh sebagai kabit. Yeah. Oh, jadi kamu Gi juga di Hima, waktu di Hima jadi Orkat? Iya, jadi oke cuman jadi anggota. Oh, ada peningkatan lah ya. Berarti sebelum Saya nggak ada dong. Oh ya, iya. Enggak loh, Kak. Menetap bagus, mempertahankan jabatan itu bagus, Kak. Iya. Terus nih Kak, ada gak sih harapan kakak nih di Orkat ini nih? Orkat BEM-FAI UHAMKA tuh? Harapan sih Orkat itu kan tadi kan pernah dijelasin juga. Kalau saya jelasin sedikit tentang organisasi dan kader. Harapan saya sih lebih ke organisasinya ya. Soalnya kan lagi pandemi kayak gini, lebih baik ngurusin internal itulah menjadi lebih baik. Ya harapan saya internalnya tuh bener-bener erat hubungannya seperti kayak visi misi yang ada di ketua umum saya sendiri. Itu kan ada solidaritas dan responsif. Harapan saya udah anak-anak juga solidaritas dan juga responsifnya lebih diutamakan lah untuk masalah BEM ini. Punya gak cara tersendiri atau solusinya gimana tuh? Gimana mewujudkan harapan itu? Kamu gimana jawab gak? Aduh, gak mau jawab dia, malu-malu. Malu. Kamu Gi malu udah gak apa-apa Kak? Enggak aja. Solusi. Mungkin solusinya kalau misalkan sekarang ya pendekatan organisasinya, pendekatan anggota yang ada di BEM-FAI sendiri itu cara online dulu sih. Soalnya kan lagi pandemi ya. Ya kayak diajak asik aja. Kayak misalkan di grupnya tuh itu kan lagi secara online ya, mumpung online. Ya kita lebih aktif lagi aja di grup, kayak ya udahlah so asik aja. Biar grupnya juga aktif, juga rame, anak-anaknya juga tahu kalau BEM-FAI-nya ini asik-asik orangnya gitu. Apalagi anak-anak Orkatnya. Asik banget ya. Asik parah. Kalau menurut kakak nih ya, di organisasi, kita ngomongin organisasi nih karena kita lagi ngadepin orang-orang yang berhadapan dengan bidang organisasi dan kader. Di organisasi itu tantangannya menurut kakak tuh apa? Tantangan itu sendiri sih banyak ya, kayak anak-anak yang males, kayak mentang-mentang secara online, secara daring itu jadi pada males respon, pada males buat kumpul-kumpul juga. Terus itu juga pada nggak aktif kan, itu tantangan sih. Terus juga pada males, apalagi menjalani proker secara online kan, rumahnya pada jauh-jauh juga. Itu sebuah tantangan sih. Terus juga ada tantangan yang lain seperti kayak orang-orang yang susah dihubungin, terus juga susah ditemuinnya, susah diajak kumpulnya. Itu sebuah tantangan besar sih kalau bagi kita ya. Itu sih Kak. Itu kan tadi tantangan tuh.
Yang menarik dari organisasi sampai pengen lagi masuk terjun langsung ke organisasi itu apa tuh? Menarik. Apa karena pengen nyari pacar kah, atau gebetan kah, atau ilmunya pengen digarap-garap lagi, apa gimana nih Kak? Yang menarik itu tingkatan organisasinya sih kalau menurut saya ya. Jadi kan waktu dulu kan pengalaman ada di Hima itu tingkatan paling bawah lah. Secara kasar itu memang benar-benar bawah waktu di prodi. Nah, ya sekarang kan udah naik ke fakultas nih. Itu menarik sekali sih karena orang-orangnya berbeda dari yang peprodi. Kita dari fakultas itu kan masing-masing prodinya beda-beda dong. Kayak PAI PSPBA. Itu sebuah hal yang menarik loh. Menurut saya kayak kita nggak tahu karakteristiknya mereka orang. Jadi perbedaan orang itu sebuah hal yang menarik ketika kita menjalaninya secara bersamaan. Jadi kita tahu sendiri, oh jadi anak-anaknya kayak gini, seperti ini, mengenalnya kayak gini gitu loh. Itu hal yang menarik. Kalau di Orkat sendiri nih, ada nggak sih kayak program kerjanya atau Orkat ya udah ngalir gitu aja dalam kehidupan sehari-hari? Ada program kerja. Apa tuh? Program kerja Orkat itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada akrab. Terus yang Hakrab kedua tuh apa tuh Kak? akrab. Dijelasin juga nih. Iya boleh dong. Hakrab apa hakrab? Hakrab tuh Gitu. hari keakraban. Jadi di mana mahasiswa baru itu kita pertemukan dalam satu waktu bersama dengan anak-anak kelembagaan. Hakrab hari keakraban. Jadi anak-anak mahasiswa baru itu kita kenalin tentang KM Huamka, tentang KM FAI Huamka, isinya ada apa aja, isinya bagaimana. Terus juga di sini tuh nanti ada pengenalan alumni juga, kayak kita kenalin siapa aja yang udah menjabat, siapa yang udah menjadi alumni, gitu aja. Orang-orangnya siapa aja yang udah pernah ngisi. Terus ada apa lagi tuh Kak? Selain hakrab? Kenapa? Selain hakrab ada apa lagi? Selain akrab itu ada LKTM Kak. LKTM, apa tuh LKTM? Latihan kepemimpinan tingkat madya. Jadi tuh latihan kepemimpinan tingkat lanjutnya, tingkat keduanya dari tingkat LKTD. Jadi kalau LKTD ini buat? LKTD ini buat Hima, buat syarat peserta Hima. Jadi kalau misalkan kalian pengen masuk Hima tuh harus wajib mengikuti LKTD. Itu syaratnya. Ini di Uhamka ya? Iya, ini di Hamka. Ada apa lagi tuh Kak? Terus program ketiga tuh ada Muspel. Muspel, apa tuh Muspel? Musyawarah evaluasi. Bakal ada? Ada dong pasti. Selalu ada ya? Ya, entah nanti. Muspel nih Apa? buat Orkat sendiri kah atau semua? Jadi Muspel nih buat organisasi yang ada di BEM. Organisasi BEM Huamka, BEM FAI Huamka gitu loh maksudnya. Jadi di BEM FAI Huamka sendiri tuh ada Muspel. Nah, itu yang ngejalanin Orkatnya sendiri. Kenapa diadain? Itu kan buat bahan musyawarah sama evaluasi. Itu kita melihat kinerjanya, terus juga evaluasinya selama menjabat. Jadi itu nanti di BEM FAI sendiri ada tahapan-tahapannya lah, ada beberapa muspel yang akan dilaksanakan gitu loh. Jadi itu hal penting untuk mengoreksi diri kita sendiri sama mengoreksi kinerja BEM FAI sendiri. Itu Kak. Kenapa Orkat yang ada ini? Karena kan organisasi gitu. Orkat itu kan singkatan organisasi dan kader. Kita yang menjalani organisasinya ya dengan kata lain kita membantu mengontrol organisasi yang ada di BEM FAI. Bantuin ketum lah, ketum dan waketum. Oh iya. Kan Orkat ini organisasi dan kader. Kalau di kadernya tersendiri nih kan dari tadi kita kayak ngebahas Orkat organisasinya aja nih di BEM. Kalau di kadernya ini apa sih Orkat nih fungsinya? Fungsinya tuh kan waktu di Hima, pengalaman di Hima juga ada ya yang namanya kader. Kaderisasi. Nah, di BEM ini lebih tepatnya seperti membimbing atau mengayomi sih. Kayak kita membantu adik-adik kita yang udah di Hima dengan pengalaman kita yang pernah di Hima. Kita masih terus membimbing kayak di tingkat prodi itu kan ada yang namanya Hima aja. Kita bimbing tuh kader-kader kita yang ada di Hima. Jadi tingkat bawah kita setahun itu kita bimbing, kita mengayomi, kita kasih tahu apa yang mereka nggak tahu. Jadi ada koordinasinya, terus juga ada komunikasinya. Soalnya kan sesama-sama eksekutif gitu loh Kak. Itu buat masalah kader. Jadi di Orkat sendiri ada PJ kadernya juga Kak. Nah, di setiap prodi kan ada, kalau di FAI itu kan ada 3 prodi ya Himanya. FAI PSPBA. Nah, itu ada PJ-nya masing-masing.
Jadi PJPI siapa, PJPI siapa, PJPBA siapa. Oh, Ada orang-orangnya. oke. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ya. Menurut kakak di Orkat itu ada gak hal yang menarik, kejadian-kejadian menarik yang penting banget nih? Yang penting banget di Orkat, apakah LKTM tuh penting gak sih di Orkat? Penting banget gak sih menurut Orkat? Yang penting banget untuk Orkat nih, Iya. itu komunikasinya sih sama kinerjanya dari setiap anak-anak, setiap individu. Jadi kan kenapa gue bilang penting ya, atau saya bilang penting, kan tadi gue udah jelasin juga Orkat kan mengurus organisasi dengan membantu ketum dan waketum BEM yang ada di FAI. Nah jadi itu hal penting sih kalau menurut saya sendiri gitu loh. Terus juga LKTM ya penting buat nanti nyari generasi selanjutnya untuk angkatan bawah kita. Jadi kan LKTM itu kan nyari penerus kita lah istilahnya, biar organisasinya nggak mati gitu, biar nama FAI UAMK tuh lebih bagus, kayak ada penerusnya, kayak ada yang memperjuangkannya lagi. Sedikit pesan aja buat teman-teman. Apa ada pesan apa nih? ST atau apa? Pesan nasi goreng sih enak. Jangan takut untuk bergerak. Jika memang ingin bergerak, maka jangan pernah mendengarkan orang lain, karena sesungguhnya yang bergerak itu diri kalian sendiri, bukan orang lain.